Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Bagaimana kabarmu? Mr. Kiki berharap kalian dalam keadaan tubuh yang sehat serta tetap semangat untuk belajar. Pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu muatan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau muatan PPKN. Tema 5, subtema 1 dengan judul Upaya Mempertahankan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, yuk kita belajar. Upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Semangat persatuan bangsa Indonesia terwujud melalui munculnya organisasi-organisasi nasional. Salah satunya Indische Partij atau IP. Indische Partij didirikan oleh Dowes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara di Kota Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Jadi ada 3 orang ya pendiri Indische Partij ini. Mereka disebut 3 serangkai, yaitu Dowes Dekker yang merupakan bukan orang Indonesia ya, lalu Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara. Kemudian Indische Partij ini bertujuan untuk mengembangkan semangat persatuan dan cinta tanah air bangsa Indonesia. Ya, jadi dengan adanya Indische Partij ini, mereka ingin agar seluruh bangsa Indonesia bersatu, seluruh rakyat Indonesia bersatu dan mencintai tanah airnya, yaitu Indonesia. Indische Partij ini merupakan salah satu upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan melalui jalur diplomasi ya, dengan membuat organisasi. Kemudian ada beberapa cara mempertahankan persatuan dan kesatuan. Yakni yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Tentu saja dengan kita menghormati dan menghargai orang lain, maka akan tercipta kerukunan dan persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Kemudian yang kedua, menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Ya, ketika kita menghargai hak dan kewajiban, artinya kita tahu yang mana hak kita sebagai masyarakat dan kita harus melakukan kewajiban kita sebagai masyarakat. Kemudian yang ketiga, cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan adalah bergotong royong melaksanakan berbagai kegiatan. Ya, misalnya kita melakukan kegiatan membersihkan lingkungan tempat kita tinggal bersama masyarakat yang lain, kita perlu melakukan gotong royong ini. Kemudian cara yang keempat adalah memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Apabila kita peduli dengan lingkungan sekitar, maka otomatis kita akan memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, cara yang kelima, menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Ya, karena musyawarah ini merupakan budaya bangsa Indonesia ketika ingin memecahkan atau ingin mencari jalan keluar ataupun solusi dari masalah yang dihadapi bersama. Ya, jadi dilakukanlah musyawarah ini. Sikap kita sebagai masyarakat yang baik adalah kita menghargai pendapat orang lain pada saat bermusyawarah, ya. Walaupun mungkin saja pendapat itu tidak sama atau tidak sesuai dengan pendapat kita. Kemudian cara mempertahankan persatuan dan kesatuan yang keenam adalah menolong tetangga yang mengalami musibah. Ya, dengan melakukan tolong-menolong ini maka persahabatan dan rasa kekeluargaan akan menjadi semakin erat sehingga rasa persatuan dan kesatuan akan tercipta. Lalu yang ketujuh, memiliki rasa toleransi antar sesama. Sikap toleransi sangat diperlukan dalam kehidupan kita, khususnya bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan. Dengan adanya rasa toleransi atau rasa menghargai, menghormati dan menghargai orang lain, maka persatuan dan kesatuan
akan tercipta. Lalu, upaya mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang merupakan satu kesatuan. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi. Pemerintah daerah menjalankan kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi, negara kesatuan ini adalah negara yang terdiri dari beberapa daerah yang berkumpul, kemudian bersatu menjadi sebuah negara. Ya, pada sistem pemerintahan kita, ya, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemegang kekuasaan tertinggi adalah pemerintah pusat. Ya, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dibantu dengan para menteri. Ya, kemudian pemerintah daerah seperti kepala daerah, ya, maksudnya di sini seperti gubernur, bupati, dan juga wali kota menjalankan kekuasaan di daerahnya masing-masing sesuai dengan amanat yang diberikan oleh pemerintah pusat, ya. Lalu, sebutan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan undang-undang, ya. Jadi NKRI ini bukan hanya sebagai nama julukan belaka, tetapi ini mempunyai hukum, ya, berketetapan hukum, ya, mempunyai dasar hukum yang kuat. Mari kita lihat. Yang pertama, berdasarkan sebutan NKRI berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Iya, jadi Indonesia ini adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan republik, ya. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1 yang berbunyi, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Oke, jadi maksudnya di sini bahwa NKRI terbagi atas beberapa provinsi, ya. Kemudian di provinsi itu terdapat kabupaten dan kota, ya. Jadi setiap provinsi dikepalai oleh gubernur. Kemudian di provinsi itu terbagi lagi menjadi kabupaten-kabupaten dan kota. Pada kabupaten, kepala pemerintahannya adalah bupati, dan kota-kota ini, kota madya, kepala pemerintahannya adalah wali kota. Oke. Jadi pemerintah daerah ini menjalankan kekuasaan sesuai dengan undang-undang yang diatur. Selanjutnya, usaha mempersatukan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tugas seluruh rakyat atau warga negara Indonesia. Cara yang bisa dilakukan untuk menjaga keutuhan wilayah bangsa Indonesia yaitu satu, yang pertama, ikut serta dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, ketika ada peringatan hari 17-an, ya, 17 Agustus, kita bisa ikut berpartisipasi dalam berbagai macam lomba. Hal ini untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemudian ikut serta dalam organisasi masyarakat. Ya, ini pun bisa dilakukan. Lalu mengikuti upacara bendera. Iya, ini biasanya dilakukan pada tanggal 17 Agustus ataupun pada hari Senin, ya. Jadi kita harus mengikuti upacara bendera ini untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara. Kemudian ikut bergotong royong di masyarakat. Ini pun merupakan upaya yang dilakukan untuk mempersatukan atau untuk menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia, ya. Oke, jadi seperti itu, ya, video pembelajaran kita kali ini. Mr. Kiki berharap kalian dapat memahami mengenai video pembelajaran ini dan semoga berguna bagi kalian. Pesan Mr. Kiki agar kalian tetap
semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, juga tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan tempat kalian tinggal. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya ya. Dan akhirnya Mr. Kiki berkata, thank you and God bless you. Bye.